Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kelvin Udkov Akbar. Perkenalkan, nama saya Edwin Yohannes Sunaria. Perkenalkan, nama saya Akmal Rizkia. Kami dari kelompok 7. Selamat menyimak, mendengarkan, dan memahami. Selamat menyimak materi yang akan kami presentasikan. Selamat menyaksikan dan semoga kalian bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Udkov Akbar. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai jaringan. Pada kali ini saya akan menjelaskan garis besar pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Kita akan membahas mengenai pengertian jaringan dan manajemen jaringan, karakter jaringan, keuntungan usaha jaringan, manajemen peralatan jaringan dan metodenya, dan yang terakhir yaitu manajemen arsitektur dan software jaringan. Itu yang akan menjadi poin bahasan pada presentasi kita kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian jaringan dan manajemen jaringan. Pengertian jaringan secara umum, jaringan adalah sebuah sistem yang saling terhubung dengan satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi maupun perangkat keras. Lalu menurut T.C. Weierhost menyatakan bahwa jaringan komputer ialah suatu kumpulan dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain yang mempunyai suatu koneksi tertentu. Sebetulnya masih banyak pengertian jaringan menurut para ahli yang dapat kami tampilkan, tetapi fokus bahasan pada materi kali ini akan lebih mengarah mengenai manajemen jaringan. Baik, untuk manajemen jaringan sendiri, di sini pengertian manajemen jaringan adalah proses pengadministrasian dan pengelolaan jaringan komputer. Layanan yang diberikan oleh disiplin ini meliputi analisis kesalahan, manajemen kinerja, penyediaan jaringan, dan pemeliharaan kualitas layanan. Lalu fungsi manajemen jaringan. Fungsi yang dilakukan pada manajemen jaringan meliputi pengendalian, perencanaan, pengalokasian, menyebarkan koordinasi, dan monitoring sumber daya jaringan. Perencanaan jaringan untuk mendukung manajemen konfigurasi, kesalahan, keamanan, dan analisis root. Sekian dilanjut oleh Edwin Yohannes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Yohannes Sunaria. Saya di sini akan menjelaskan tentang karakter jaringan. Yaitu karakter jaringan menyediakan mekanisme aliran gelombang elektromagnetik, elektro atau foton di antara endpoint atau sumber berita dan penerima berita. Terdiri dari perangkat seperti kabel, tembaga, dan fiber optik, switch, pult, router, firewall, rangkaian listrik atau sirkuit, perangkat lunak, dan perangkat jaringan lainnya. Melakukan encapsulating, kemudian mengalirkan paket data yang koheren seperti pada SNA, TCP atau IP, dan network. Nah, di sini ada 3 contoh, yaitu pengguna 1, pengguna 2, dan pengguna 3. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan keuntungan usaha jaringan. Jaringan memiliki berbagai manfaat dalam berbagai perusahaan dan industri, dan demikian dibutuhkan. Dari kebutuhan itu, maka produk dan jasa yang didapat pada sistem jaringan ini mempunyai banyak pasar yang secara global besaran pasar itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Insight Research Corporation memprediksi manajemen pelanggan jaringan menjadi industri berharga sampai 2,5 miliar pada 2005. Nah, di sini ada data dari web yaitu Insight Group. Yang kedua, Network Management Software mempunyai pasar di Asia menghasilkan 175 miliar pada tahun 2004. Nah, di sini ada contoh data dari berbagai usaha jaringan. Ya, berikutnya yaitu manfaat penggunaan jaringan. Selain untuk usaha, penggunaan jaringan juga dapat bermanfaat untuk: pertama, transaksi elektronik, hukum negara, privasi online, dan iktp. Yang kedua, penambahan sistem keamanan
dan ketahanan bisnis melalui deteksi intrusi dan penolakan atau denial of service, atau bisa disebut menggagalkan serangan dari penyusupan dan penolakan atas layanan. Yang ketiga, mengurangi biaya TI melalui otomatisasi tugas-tugas atau teks korelasi elektronik pada perangkat jaringan dalam mendiakan penentuan masalah lebih cepat. Dan yang terakhir yaitu menyederhanakan pemahaman tentang hubungan perangkat yang sangat kompleks melalui atau dengan metode topologi. Dari saya sekian, cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Rizkian. Saya dari kelompok 7. Selanjutnya yaitu manajemen jaringan. Layanan manajemen jaringan. Untuk mencapai tujuan bisnis diperlukan kemampuan dalam manajemen jaringan. Adapun 4 ciri manajemen dan disiplin primer jaringan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, ketersediaan perangkat. Yang kedua, perancangan, kontrol, aset, dan konfigurasi. Yang ketiga, implementasi keamanan. Yang keempat, operasi, kapasitas, dan kinerja. Kemudian selanjutnya yaitu ketersediaan manajemen jaringan, yang termasuk ketersediaan dalam manajemen jaringan. Deteksi kesalahan, pemfilteran, dan korelasi. Terus selanjutnya yaitu modifikasi negara atau peraturan dalam negara. Yang ketiga yaitu pencatatan dan pelaporan. Selanjutnya yaitu manajemen peralatan jaringan dan metodenya. Peralatan dalam lingkup jaringan. Yang pertama ada hub, pembentuk sistem jaringan layer 1 atau layer 2 dalam level broadcast. Yang kedua ada router, peralatan untuk melakukan pemilihan rute kemana layanan disalurkan dengan menggunakan sistem jaringan pada standar ISO layer 3. Peralatan komponen jaringan dalam membuat sistem. Other Local Area Network atau LAN komponen. Wide Area Network atau WAN Circuit. Metropolitan Area Network atau MEN. Circuit Telephone Transducers, Mobile Phone Transmitter and Receiver. Peralatan untuk membantu jaringan dalam membuat sistem. Yang pertama ada hydrometer, vending machine, temperature sensor, door lock analysis, video surveillance camera, automatic teller machine, fire and smoke detector, air conditioner, perimeter fences, motion detector. Kemudian selanjutnya yaitu metode manajemen dalam jaringan. Software and hardware are used manage aspect of network. Simple Network Management Protocol (SNMP) is the primary management protocol for network device. SNMP uses traps based on RVCS and MEBS to detect or change the state of network device request for comment atau RVC. Management Information Base atau MIB. Yang keenam ada Availability Management. Correlation Logical Topology Management simplifies the understanding of complex relationship. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Ini daftar pusakanya. Ya, ini dari daftar pustaka dan kemudian selesai. Terima kasih atas telah menonton video kami.